Orangnya hilang sih, kok mana kan? Kalau aku. Mana di dalam tuh dia? Lucu kan masih sih, sumpah.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bu. Halo, Ibu. Iya. Ini saya jadinya pakai HP aja ya. Pakai laptop saya muter-muter aja dari tadi. Siap, Bu. Oke, udah hadir semua. Sudah hadir semua ya? Sepertinya sudah, Bu. Ya, bisa dimulai. Nggih, bisa, Bu. Langsung dimulai ya. Nggih, Bu, silakan, Bu. Oke, ada berapa peserta nih yang hadir? 91 peserta, Bu. 91 ya. Mayoritas angkatan 2018. 2017. Nggih, Bu. Oke, kita mulai saja karena waktu yang diberikan oleh panitia itu hanya sekitar 45 menit untuk presentasi dan ini terlalu tinggi. Untuk presentasi dan tanya jawab, maka akan saya langsungkan saja. Jadi selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam semangat. Pagi ini Himpunan Mahasiswa Departemen mengadakan acara yang diberi nama kelas skripsi. Nah, kelas skripsi ini diadakan seperti TOR yang sudah diberikan kepada saya, mempunyai tujuan untuk memberikan wawasan yang benar. Anda terlalu berisik enggak? Itu ada tetangga saya lagi bangun, ada molen di situ. Saya mau ke ruang tengah, itu ada anak saya ada kelas, di ruang belakang ada anak saya yang ada rapat dengan temannya. Jadi saya ke bagian ruang depan, itu ternyata ada suara molen di situ. Moga-moga tidak mengganggu. Jadi kelas skripsi ini diadakan untuk membuka wawasan pada Anda dan yang terpenting adalah untuk memberikan informasi yang benar. Karena ada beberapa mahasiswa yang bertanya pada saya itu karena memiliki asumsi yang salah atau memiliki persepsi yang salah. Jadi saya menjadi kaprodi itu di bulan Juli, ya Juli 2020, dan kemudian di Agustus 2020, jadi 1 bulan pasca saya menjadi kaprodi, itu ada aturan baru yaitu perak atau peraturan akademik yang disusun oleh Rektor nomor 4 tahun 2020. Nah, di dalam perak itu ada beberapa aturan baru, ya, ada beberapa aturan baru yang nanti akan saya informasikan di sini. Nah, kalau kelas skripsi, jadi saya memang sengaja tidak membuat paparan karena waktunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama kalau mau pakai paparannya, karena waktu saya hanya 20 menit. Jadi skripsi yang harus disusun oleh seluruh mahasiswa departemen, bukan departemen ya, prodi. Seluruh mahasiswa prodi ilmu pemerintahan itu dimulai dari mata kuliah yang diambil mahasiswa, yaitu mata kuliah seminar proposal atau lebih familiar dengan mata kuliah sempro, gitu ya, seminar proposal. Nah, seminar proposal ini bisa diambil oleh mahasiswa ketika mahasiswa itu sudah memperoleh 90 SKS. 90 SKS itu dengan asumsi bahwa di semester 1, 2, 3, 4 itu Anda mengambil seluruh mata kuliah yang ditawarkan, yaitu ada 23, 24, 24, 24. Ya. Jadi ada, kalau Anda sudah memperoleh 90 SKS dan kemudian Anda masuk di semester 5, Anda boleh memasukkan mata kuliah sempro itu di IRS. Ya.
itu ada beberapa yang ambil mata kuliah sempro di semester 5, tetapi kebanyakan mahasiswa itu akan mengambil sempro di semester 6. Jadi silakan ya. Silakan Anda mau ngambil sempro itu di semester 5 boleh, semester 6 boleh, semester 7 pun juga boleh gitu ya, karena nanti ada beberapa mahasiswa yang bermasalah sehingga kemudian baru mengambil sempro itu di semester 7, semester 9 bahkan gitu ya. Yang penting adalah Anda sudah memperoleh 90 SKS. Ya, 90 SKS itu karena di situ ada mata kuliah bahasa Indonesia, ada mata kuliah bahasa Inggris, ada mata kuliah teori politik, dan yang terpenting adalah mata kuliah metodologi ya, metodologi kualitatif, kuantitatif, metodologi penelitian dan sebagainya. Nah, dengan sudah memperoleh mata kuliah itu dan Anda sudah memahami seluruh materi dari mata kuliah itu, maka akan terbuka wawasan ya, akan terbuka pemikiran bagi Anda, apa sih sebenarnya proposal itu gitu ya, apa sih sebenarnya penelitian itu Anda sudah mulai berpikir gitu ya. Meskipun di SMA itu anak saya kemarin itu diminta oleh gurunya membuat proposal penelitian. Anak SMA itu disuruh membuat proposal penelitian. Dia tanya pada saya, "Mah, punya proposal penelitian?" Banyak itu, Mama punya banyak. Silakan kamu print mana yang menurut kamu bisa gitu ya. Jadi anak SMA yang secara logika berpikirnya secara rasional itu belum begitu paham betul gitu ya, karena yang dipahami kan baru awal-awalnya itu sudah disuruh membuat proposal penelitian. Nah, ini akan Anda dapatkan lagi di prodi ilmu pemerintahan di semester 5 atau semester berikutnya. Nah, seminar proposal ini nanti Anda akan diminta, kalau kemarin-kemarin ya ketika luring itu Anda harus mengumpulkan proposal kasar ya, sistematikanya atau apa gitu. Yang penting Anda sudah memiliki gambaran Anda mau menulis apa. Tetapi ketika daring ini proses itu tidak bisa kita lakukan atau karena nanti akan menjadi ribet ya, akan menjadi ribet sehingga kemudian mahasiswa yang mendaftar mata kuliah sempro ya kemudian mendaftar aja gitu. Jadi nanti Anda memasukkan di IRS, setelah itu prodi akan ngeprint gitu ya peserta mata kuliah sempro itu siapa saja, kita print berapa orang dan kemudian nanti kita bagi ke seluruh dosen yang aktif di situ. Sekarang kita punya 20 dosen yang aktif di prodi. Nah, semua dosen itu kebagian. Jadi nanti kita bagi misalnya dosennya 20, yang daftar 60, berarti yang masing-masing dosen dapat 3. Kalau yang daftar 70, berarti ada sebagian dapat 4, sebagian dapat 3. Ya, jadi kita bagi rata antara dosen, jumlah dosen, dan jumlah peserta mata kuliah. Nah, mata kuliah sempro itu diambil selama 1 semester, ya, dengan ketentuan bahwa Anda harus melakukan bimbingan itu sebanyak 5 kali ya, dalam 1 semester itu bimbingan 5 kali. Sebenarnya ada buku ya, ada buku proses bimbingan ada proses buku bimbingan seminar proposal, tetapi situasi seperti ini pun itu tidak jalan gitu ya. Kalau dulu ada bukunya, jadi apakah Anda berhak untuk ujian presentasi? Presentasi berarti itu kalau dalam mata kuliah biasa adalah ujian. Itu akan terlihat dari buku yang ditandatangani oleh dosen pembimbing. Ya, jadi misalnya di buku itu ada sudah ada 5 tanda tangan dosen pembimbing, berarti Anda berhak untuk presentasi. Setelah presentasi Anda akan mendapatkan nilai, ya akan mendapatkan nilai. Kalau nilai Anda minimal B, itu Anda berhak mengajukan ujian kompre atau ujian komprehensif. Jadi kalau ujian komprehensif zaman saya dulu adalah ujian tentang seluruh mata kuliah yang pernah diambil, sehingga ujian komprehensif itu zaman saya adalah ujian lesan, gitu ya, ujian lesan. Kemudian mahasiswa itu akan kebagian, oh ini kamu jatah yang uji kompre siapa dan siapa dosennya, gitu ya. Kemudian kita menghadap ke dosennya, kemudian kita akan diberikan pertanyaan materi perkuliahan yang pernah kita dapat, itu dulu. Tapi kemudian pasca Pak Pri jadi ketua jurusan dulu itu ujian komprehensif ini diganti menjadi ujian untuk proposal skripsi. Ya, jadi proposal skripsi itu kemudian diujikan. Nah, itu
sebagai ganti mata kuliah komprehensif, sehingga kemudian namanya tetap ujian komprehensif atau kompre. Kalau istilahnya Anda akan ujian kompre. Jadi setelah Anda memperoleh nilai dari dosen pembimbing Sempro, maka Anda berhak mengajukan permohonan ujian kompre. Nah, ujian kompre itu akan diuji oleh 2 orang. Satu penguji itu adalah dosbingnya atau dosen pembimbingnya, kemudian satu lagi akan kita carikan. Akan dicarikan oleh prodi atau diploting oleh prodi. Nah, untuk dosen penguji sini. Maaf ini keputus, nggak tahu ini jaringan wifi IndiHome lagi sering trouble 1 bulan terakhir. Jadi ya, nanti penguji kompre itu Anda mengajukan permohonan ujian kompre itu lewat email prodi. Jadi sekarang ini prodi memiliki email namanya pemerintahan.undip.ac.id. Silakan untuk ujian kompre, permohonan pembimbing, kemudian permohonan ujian skripsi, menyerahkan laporan magang, itu silakan disampaikan lewat email prodi. Nah, nanti setelah Anda mendapatkan dosen penguji kompre sekaligus dengan jadwal ujiannya, silakan Anda melakukan ujian kompre itu dengan dosen penguji. Setelah ujian selesai, Anda akan menyampaikan nilai ke prodi, dan kemudian nanti setelah prodi memperoleh nilai itu, prodi akan memberikan blanko permohonan pembimbing skripsi. Nah, pembimbing skripsi ini akan diplot di Kotpromuji itu tidak kemana-mana ya, gitu ya, karena nanti pembimbing skripsimu adalah dosbing Sempro dan penguji kompre. Jadi kan Anda ujian kompre itu akan diuji oleh 2 orang. Nah, 2 orang itulah yang nantinya akan menjadi pembimbing. Nah, per 1 Agustus 2020, ya per 1 Agustus 2020, pembimbing skripsi itu ada 2 orang dosen. Ya, jadi kalau sebelumnya itu pembimbing skripsi itu hanya 1 orang, yaitu meneruskan dosen pembimbing Sempro, itu akan menjadi dosen pembimbing skripsi. Maka per 1 Agustus 2020 berdasarkan Perak nomor 4 tahun 2020 itu masih pembimbing skripsi itu ada 2. Ya, jadi hitungan per 1 Agustus 2020 itu adalah hitungan ketika Anda mendaftar atau mengajukan permohonan memperoleh pembimbing skripsi. Jadi banyak sekali mahasiswa ternyata yang 2016, 2017 bahkan gitu ya, itu ujian komprenya sudah di 2019. Ya, di 2019 itu mereka sudah ujian kompre, tapi mandek di situ ya. Ya stop di situ, mandek, nggak tahulah dengan berbagai macam alasan dan latar belakang, sehingga kemudian dia tidak langsung melanjutkan dari ujian kompre itu langsung permohonan pembimbing gitu. Jadi banyak mahasiswa yang menyesal gitu, wah kenapa ya kemarin saya tidak langsung gitu. Tetapi penyesalan kan tidak mungkin harus berkelanjutan ya, karena proses terus berlanjut. Jadi pengajuan permohonan pembimbing skripsi per 1 yang mendaftarkan permohonan pembimbing skripsi per 1 Agustus 2020 sampai sekarang itu pembimbingnya sudah ada 2. Nah, banyak mahasiswa ketakutan. Maksudnya banyak ketakutan, oh gimana nanti dengan pembimbing 2, berarti memperlambat proses kelulusan dan lain sebagainya. Jadi karena itu sudah aturan dari Undip, dari universitas, suka tidak suka, mau tidak mau, mampu tidak mampu, fakultas harus menjalankan kan, gitu ya. Maka kemudian kita berupaya untuk
berupaya untuk bagaimana caranya agar pembimbing satu pembimbing dengan 2 pembimbing itu tidak terjadi masalah gitu ya. Sehingga kemudian prodi gitu ya, prodi menyarankan kepada mahasiswa untuk membuat WA group. Ya. Jadi WA group itu antara pembimbing 1, pembimbing 2 dan mahasiswa. Nah, apa fungsi dari WA group ini? Satu, untuk komunikasi ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi antar pembimbing, antar mahasiswa dan dosen. Nah, dengan WA group ini satu dosen dengan dosen lainnya akan bisa saling mengingatkan gitu ya. Atau misalnya saya misalnya membimbing dengan Pak Gulam, maka saya bisa ngintip apa sih catatan dari Pak Gulam gitu ya. Kemudian demikian juga sebaliknya, Pak Gulam pun juga bisa mengintip catatan dari Bu Rina itu apa ya gitu. Sehingga kemudian tidak terjadi eyel-eyelan gitu ya, tidak terjadi uber-uberkan antara pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, ini upaya yang kita lakukan agar proses bimbingan itu tetap berjalan lancar, karena di dalam PERA pun juga disebutkan bahwa proses bimbingan gitu ya, proses bimbingan itu dilakukan selama 1 semester ya, selama 1 semester. Sebentar ya, saya bacakan supaya Anda juga mengetahui ternyata gitu ya. Bentar. Jadi di pasal 25 ya, 25 itu adalah bagian ketiga, itu tentang pembimbing tugas akhir atau skripsi. Itu disebutkan bahwa ayat 1, penyusun tugas akhir atau skripsi mahasiswa di bawah pantauan dan evaluasi dosen pembimbing tugas akhir ya. Kemudian ayat kedua, jumlah pembimbing tugas akhir untuk 1 orang mahasiswa sebanyak 2 orang. Kemudian persyaratan pembimbing utama itu lulusan tetap dengan jabatan fungsional minimal lektor. Sehingga kemudian kalau Anda memperoleh pembimbing itu Mbak Neni dan Mas Hendra, itu mereka tidak pernah akan bisa menjadi pembimbing 1. Dia selalu atau hanya boleh menjadi pembimbing 2. Karena pembimbing 1-nya itu jabatan fungsionalnya harus lektor. Jadi dosen itu memiliki pangkat gitu ya. Bahasanya itu pangkat, jabatan fungsional itu pangkat. Mulai dari pengajar, kemudian asisten ahli, ada lektor, lektor kepala, dan profesor. Paling tinggi lektor kepala, paling tinggi lektor kepala. Nah, yang boleh itu adalah yang sudah mencapai pangkatnya itu lektor. Itu pembimbing 1 ya, pembimbing 1 itu pangkatnya lektor. Nah, di prodi itu yang belum lektor itu hanya Mas Hendra sama Mbak Neni. Jadi 2 orang ini belum boleh menjadi pembimbing 1, sehingga meskipun nanti dosen pembimbing seminar itu adalah dosen pembimbing 1, dosen penguji kompre itu adalah dosen pembimbing 2. Tetapi kalau kasusnya nanti dosen pembimbing sempronya itu Mas Hendra atau Mbak Neni, mereka tidak akan pernah bisa masuk menjadi pembimbing 1. Mereka akan ke pembimbing 2. Nah, pembimbing 1-nya adalah penguji kompre. Ya. Nah, kemudian sementara untuk pembimbing kedua itu dosen tetap universitas ya, atau tidak tetap dari lembaga lain. Nah, kemudian untuk menjamin mutu bimbingan, maka beban kerja dosen dalam membimbing penyusunan skripsi paling banyak 10 mahasiswa. Kemudian ketua program studi secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi dengan proses pembimbingan, dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik, maka ketua program studi dapat mengusulkan penggantian dosen pembimbing. Nah, kemudian dosen pembimbing wajib mengupayakan, jadi bahasanya itu mengupayakan ya. Jadi dosen ini di ayat 10, di pasal 25 ayat 10, mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi wajib mengupayakan penyelesaian pembimbingan skripsi maksimal dalam 1 semester. Jadi kalau misalnya Anda dalam proses bimbingan itu tidak lancar, gitu ya, Anda tidak lancar, maka saya akan
Kaprodi dan saya sebagai Kaprodi S1, saya akan berupaya gitu, saya akan berupaya untuk menjadikan proses itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau mengupayakan memang tidak harus 1 semester sih ya gitu. Tapi paling tidak prosesnya harus cepat. Sehingga kemudian kalau ada mahasiswa yang ke saya, yang S1 ke saya gitu ya, Bu Rina ini mau konsul, maka saya akan memberitahu pada mahasiswa kalau dalam waktu seminggu atau biasanya kalau S1 itu seminggu, kemudian kalau S2 itu 10 hari, kalau dalam waktu seminggu tidak ada kabar dari saya, ingatkan saya lagi, karena nanti akan ketumpuk-tumpuk. Jadi kenapa kemudian WA Anda itu sering tidak dibalas oleh dosen? Karena WA Anda itu ketumpuk-tumpuk dengan WA yang baru datang gitu kan. Sehingga kemudian Anda terlupakan. Jadi saya mengatakan itu karena saya sering melakukan itu gitu ya. Saya sering melakukan itu sehingga saya lupa. Sehingga kemudian kalau ada mahasiswa, makanya si Nabila atau Salsabilia yang menghubungi saya selalu mengatakan tolong ingatkan saya. Tolong ingatkan saya karena akan ketumpuk-tumpuk. Apalagi saya Kaprodi yang banyak mengurus mahasiswa, kemudian rapat juga sehari bisa 3-4 kali. Jamnya, jadwalnya tidak harus hari kerja, ada yang malam, ada yang sore segala macam lah gitu. Sehingga kemudian saya selalu mengatakan pada mahasiswa, setiap kali saya mau ujian juga saya mengatakan malam sebelum ujian tolong ingatkan saya. Ya, ingatkan saya karena kalau tidak saya pasti akan lupa. Karena misalnya tanggal 8 ini ya, 8 itu saya harus uji skripsi juga gitu. Nanti yang saya eling-eling yang uji skripsi, yang ini tidak saya ingat. Atau kebalikannya, yang saya eling-eling acara ini, yang bertujuan skripsi saya lupa. Nah, sehingga kemudian saya selalu mengatakan kalau ada mahasiswa yang menghubungi saya, perlu dengan saya, tolong ingatkan saya. Gitu. Bahkan sampai ada email mahasiswa yang mengemail ke Prodi, itu kan saya yang proses. Jadi kemarin itu ada Mas Soleh yang proses, tetapi sekarang Mas Soleh itu pindah ke MIP di bawah. Sehingga di atas ada Mas Budi Setiono itu mengurus akademik juga, sehingga Prodi, email Prodi itu saya yang pegang, kecuali laporan magang. Itu saya yang pegang, saya pegang sendiri. Nah, kalau ada mahasiswa yang, Bu, ini saya sudah 3 hari, Bu, masa sih gitu ya? Karena kayak gitu, jadi email pun juga ketumpuk-tumpuk. Jadi mahasiswa saya selalu mengatakan ingatan saya. Tetapi gitu ya, tidak semua orang melakukan hal yang sama gitu. Ada dosen yang banyak mahasiswa yang komplain ke saya, Bu, ini saya bimbingan sudah 2 minggu nggak ada kabarnya, sudah 1 bulan nggak ada kabarnya. Saya selalu mengatakan ingatkan lagi. Sudah Bu, sudah saya ingatkan, tapi nggak. Ada 20 orang dosen, ada 20 macam sifat, ada 20 macam karakter, ada 20 macam kebiasaan yang saya tidak bisa memantau satu persatu dari semua dosen itu ya. Jadi semuanya saya serahkan kepada dosen, tetapi saya akan selalu mengingatkan kepada dosen bahwa Bapak Ibu dosen wajib melaksanakan peraturan rektor nomor 4 tahun 2020 pasal 25 ayat 10 yang mengatakan bahwa proses bimbingan itu diupayakan 1 semester selesai. Ya, meskipun itu jarang terjadi ya. Jarang terjadi karena begini, kadang ada di dosennya, kadang di mahasiswanya. Dosennya kadang-kadang lupa, nggak koreksi, mahasiswanya juga begitu ada koreksi dari dosen, malas ngerevisi. Sehingga kemudian harusnya begitu dikoreksi, direvisi itu tidak terjadi gitu. Mau koreksi lupa, mau merevisi males, ya sudah akhirnya kedodo gitu kan. Tetapi bahwa proses yang harus lancar itu diupayakan ya gitu ya. Itu ada aturannya. Nah sekali lagi bahwa nanti kalau kemudian proses bimbingan tidak berjalan dengan lancar, silakan Anda lapor saya. Gitu. Apa alasannya? Dan nanti akan saya cross check, benar nggak? Misalnya ada mahasiswa yang mengatakan, Bu Rina itu Mas Wija, saya sudah ini ngoreksi, sudah masukkan 1 bulan yang lalu tidak dikoreksi, saya akan cek ke Mas Wija. Mas Wija punya bimbingan namanya ini, sudah sampai mana ya Mas? Gitu ya. Maka Mas Wija, bentar Bu, kayaknya itu bimbingan saya, coba saya cek. Nah, pada proses itu kalau Anda kemudian mengingatkan kembali pada Mas Wija,
maka Mas Wija akan kemudian, oh iya ya ternyata ada mahasiswa nama misalnya ada si Tuti misalnya, oh ya ternyata dia bimbingan saya yang saya lupa. Jadi silakan nanti kalau ada apa namanya dosen yang apa namanya melakukan lupa diri gitu, bukan lupa diri sih, lupa seperti itu diingatkan kembali dosennya gitu ya. Silakan ingatkan kembali. Misalnya Bu Sulis, kemarin saya sudah mengumpulkan revisi saya, mohon dikoreksi kembali ya. Jadi bahasanya harus sopan dan tentu saja apa namanya waktunya pun juga harus hari kerja ya, kecuali Kaprodi. Saya sebenarnya pengennya ya kerja di hari kerja gitu, dari hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tetapi kadang-kadang proses itu pun tidak bisa saya lalui. Jadi misalnya saya membuka membuka email itu tidak bisa jam 8 itu saya langsung buka kan, karena kadang-kadang banyak sekali rapat yang harus saya lakukan dengan Pak Wadek, terutama Wadek 1, Wadek 2, Pak Dekan dari Warek dan sebagainya. Sehingga kemudian kalau saya ya bukan nggak hari Minggu, nggak hari Sabtu, jam 12 malam, silakan dicek, nanti kan banyak sekali jawaban email saya itu yang terjadi di jam-jam tengah malam. Pada saat semua orang sudah mulai terlelap itu saya masih buka email. Karena apa? Karena seharian itu saya tidak bisa buka email itu. Ada karena jaringan seperti yang satu bulan terakhir itu IndiHome di WiFi saya di rumah saya itu trouble. Jadi saya sampai harus ngungsi ke ke kampus gitu ya. Padahal kan harusnya work from home. Itu saya ngungsi ke kampus untuk apa? Untuk cari jaringan. Gitu. Ini yang menjadi masalah. Nah, Anda tidak bisa menuntut dosen itu seperti saya. Saya mau sih bekerja dari hari Sabtu, hari Minggu di jam 12 malam saya bisa. Karena saya menyadari bahwa saya sangat prodi, saya sudah diberi amanah untuk mengurusi semua mahasiswa saya, maka ya saya harus lakukan. Gitu. Tetapi ada juga atau bahkan banyak dosen yang tidak seperti itu. Kalau dosen bilang, kamu seperti Mas Wija misalnya, dia nggak mau. Anda WA di hari Jumat, di hari Sabtu, hari Minggu, dia akan pernah buka. Karena bagi dia, yang namanya mahasiswa itu menghubungi dosennya itu ya jam kerja dari hari Senin jam 8 sampai jam 4 sore. Di luar itu dia nggak mau. Kalau ada mahasiswa yang mengirim WA di luar jam itu, dia tidak akan buka. Ya, ini yang itu Mas Wija ya yang ngaku pada saya. Yang lain mungkin sama gitu ya, mungkin sama. Jadi kalau Anda mau WA dosen, silakan cek dulu. Hari apa itu, jam berapa gitu. Saya kadang-kadang jengkel juga pada mahasiswa hari Minggu jam 7 pagi handphone sudah krangkring gitu ya. Setelah buka mahasiswa, Bu, saya lapor saya sudah mengirimkan permohonan ujian kompre di email prodi. Saya bilang ini hari Minggu, saya bilang gitu kan. Iya Bu, maaf Ibu karena saya lupa hari karena sudah nggak pernah lihat kalender. Aduh, aku gitu kan. Tapi sebenarnya bukan bagi saya nggak apa-apa sih. Saya cuman kadang-kadang juga kebangetan sih gitu. Kalau hari Minggu kok hari Minggu jam 7 itu kan wayahe wong lari pagi kayak wayahe wong opo kayak gitu ya. Itu tiba-tiba harus ngurusin mahasiswa. Nah, jadi proses bimbingan itu diupayakan 1 semester. Itu ada aturannya. Jadi silakan nanti kalau tidak lancar Anda hubungi saya. Tidak lancar dan kemudian Anda sudah berusaha untuk itu gitu ya. Jadi jangan kemudian baru 1 kali ini sudah 3 minggu tidak dianu kok salah lapor Bu Rina, jangan begitu ya. Jadi karena nanti akan kacau karena akan banyak dosen yang mungkin 2 minggu 3 minggu tidak dibuka. Anda upayakan dulu ya, Anda upayakan dulu sampai pada titik akhir, titik Anda ada bahasa biasanya itu ada titik kulminasi gitu, ada titik puncak di situ, Anda sudah tidak mampu lagi menghadapi dosen itu, Anda lapor saya. Ya, Anda lapor saya dan Kaprodi berhak untuk ini. Tetapi
proses ini tidak bisa begitu saja ya, tidak kemudian Kaprodi, oh ini Bu Dewi, kamu tidak bisa membimbing mahasiswamu, maka kamu saya ganti, saya nggak begitu juga. Jadi proses itu, ya proses untuk mengganti pembimbing itu, setelah ada lapor saya kan berarti banyak mahasiswa minta ganti kan. Saya minta ganti, ini saya minta ganti Pak Teguh, Pak Teguh itu nggak pernah bimbing saya. Pak Teguh itu tidak efektif ya, namanya Pak Teguh itu orang yang baru bangun tidur, mau tidur itu rapat, gawean ini rapat tok. Sekali rapat ada laptop, ada komputer, ada HP itu nyala semua. Itu Pak Teguh. Jadi kalau dalam proses bimbingan mungkin beliaunya tidak begitu lancar, tetapi beliaunya menyadari. Sehingga kemudian dapat A semua. Dan saya ke mahasiswa ada yang mau ganti Pak Teguh. Saya bilang, loh Pak Teguh itu kan malah nilainya bagus-bagus loh. Mahasiswanya dikasih nilai 85 semua gitu ya. Dibandingkan dengan dosen lain yang ono sing entuk C, entuk B gitu. Saya tidak butuh nilai A, Bu. Saya butuh bimbingan yang membuat saya mengerti. Ketika saya menulis itu saya paham dengan tulisan saya gitu. Itu ada mahasiswa yang seperti itu juga. Nah, tetapi proses itu kan tidak sama ya, antar mahasiswa tidak sama, antar dosen tidak sama. Nah, tugas Anda adalah memahami apa karakter dari dosen pembimbing Anda. Karakternya bagaimana? Apakah dia seperti Mas Wija yang harus hari kerja? Apakah dia seperti Bu Rina yang 24 jam standby? Atau dia seperti Bu Nuni gitu ya, yang orang urusan, pokoknya aku yang buka, orang tak buka gitu ya. Itu bukan pada mahasiswa saja, pada dosen Bu Nuni juga seperti itu. Jadi saya kalau WA Bu Nuni itu bisa 2 hari, 3 hari kemudian dia baru balas. Kalau dia balas saya bilang sudah kedaluarsa gitu kan. Ya karena harusnya dia membalas 2 hari yang lalu, kemudian informasinya 2 hari kemudian kan kemudian sudah kedaluarsa. Nah, tugas Anda adalah memahami karakter dosennya seperti apa. Dan itu Anda suka, tidak suka, jengkel, tidak jengkel, marah, tidak marah, Anda harus mengikuti dan meladeni ya, bahasanya meladeni itu melayani dosennya. Karena bukan dosen yang menyesuaikan mahasiswa, tetapi mahasiswa yang menyesuaikan karakter dosen. Ya, ada mahasiswa mahasiswa itu menyesuaikan karakter dosen. Karakter dosen seperti apa? Ada satu bocoran. Yang namanya Bu Nuni itu satu yang Anda dilarang untuk melakukan, yaitu ngopi Bu Nuni. Gesusok Bu Nuni. Bu Nuni itu paling tidak suka. Begitu sekali saja Anda melakukan, misalnya, Bu ini tuh saya sudah 1 bulan, kenapa nggak dikoreksi-koreksi sih? Waduh, begitu Anda melakukan itu, selesai sudah. Selesai itu artinya Anda akan bahasa Jawa digecing. Anda akan digecing Bu Nuni. Oh, bocah kurang ajar, ngerti juga, bla-bla-bla gitu. Dan kalau Bu Nuni sudah marah seperti itu akan berkepanjangan. Akan kedowo-dowo gitu. Nanti setiap kali Anda bimbingan, Anda akan dimarahi. Sekali Anda bimbingan, dimarahi. Dan Anda akan stres. Nah, ini yang harus Anda pahami dalam menyusun skripsi itu, 1, Anda memahami karakter dosen pembimbing Anda. 2, Anda harus menyiapkan bukan hanya kemampuan Anda secara substansi. Bahwa Anda pinter metodologi, teori Anda mumpuni, bahasa Indonesia Anda mumpuni, sehingga cara redaksional Anda menulis Anda benar, bukan hanya itu. Tetapi Anda juga harus menyiapkan mental. Yang mental bahwa nanti satu ketika tulisan yang Anda anggap sudah paling baik sedunia. Jadi kan Anda merasa pinter tuh, nilainya A semua, IP-nya 4,0. Anda membuat seminar proposal, Anda membuat proposal penelitian, Anda merasa bahwa ini pasti baik. Pasti ini nilainya langsung A juga kayak nilai kemarin-kemarin. Tiba-tiba dosennya tidak seperti, oh ini salah, ini latar belakangmu kurang ini, rumusan masalahmu nggak becus, teorimu salah dan lain sebagainya. Kemudian Anda down, langsung gelpok gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi saya waktu S3 itu saya kan dosen ya, saya dosen sudah ratusan skripsi saya koreksi. Saya sudah mau koreksi ratusan, bahkan mungkin 1000 gitu bisa ya, karena dari tahun 93 sampai kemudian 2015 itu saya kan
mengoreksi proposal dan skripsi. Ketika saya membuat proposal disertasi, saya merasa bahwa pas ini koreksinya tinggal yang dikit-dikit aja lah. Begitu kemudian saya ujian proposal, dibantai saya. Dibantai, ini kamu salah, ini salah. Langsung untung kemudian saya pernah belajar dari saya memang nangis pada saat itu. Saya nangis bukan menangis karena diseneni dosen, tetapi menangis kenapa saya tidak cermat ya gitu ya. Kenapa orang lain bisa bisa menemukan kesalahan saya yang harusnya tidak saya lakukan. Jadi kenapa saya membuat kesalahan itu? Jadi saya menangis itu bukan karena saya diseneni dosen, tetapi karena saya menangisi diri sendiri. Kenapa saya tidak cermat? Kenapa saya merasa gede rasa? Kenapa saya sombong bahwa proposal saya itu saya lihat lebih bagus dari teman-teman saya? Pasti saya koreksi sedikit dan kemudian langsung di ACC. Ternyata enggak. Nah, mental ini yang perlu. Banyak mahasiswa yang down. Banyak mahasiswa yang down dulu. Bu, ini saya dimarahi sama Mas Wija, saya digoblok-gobloke. Ya wis rapopo, yang namanya dosen pembimbing itu pada wong tuamu. Pernah nggak kamu digoblok-gobloke wong tuamu gitu ya? Pernah nggak kamu digoblok-goblok budemu, Mbak Yumu, kakakmu gitu. Anggap saja dia keluargamu yang ketika Anda ini goblok gitu ya. Jawab aja, oh iya tebu saya goblok gitu. Nah, itu kan akan lebih bagus. Anda akan bisa memanage mental itu menjadi lebih kuat gitu, bahwa diseneni, dilok-loke gitu ya, dimarah-marahi, kemudian dicoret-coret. Jadi nanti yang ketikan yang kamu ngetiknya satu-satu, kamu pelajari lagi, kamu print sudah bagus, dibaca dicoret-coret. Kalau dulu, sekarang kan nyoretnya kan nggak seperti, nggak terlalu menyakitkan. Tiba-tiba yang sudah kamu ketik dicoret-coret, ini di ping gitu ya, satu halaman itu di ping, itu rasanya sakit banget sakit banget. Tetapi bahwa rasa sakit itu adalah menjadi proses Anda menuju sarjana. Jadi membuat Anda kuliah itu sebenarnya yang namanya 70% itu substansi. Substansi itu artinya kepandaian kamu tentang metodologi, teori, hukum, tata negara dan sebagainya. Tapi yang 30% itu apa? 30% itu kedisiplinan, kemudian ketekunan, ketertiban, itu yang penting di situ. Mental itu 30% di situ. Nah, kalau 30% ini tidak Anda miliki, Anda yang punya yang 70% saja, Anda kan mau lulus kan kangelan gitu ya. 70 itu kan tidak perlu komplit ya, Anda mungkin tinggal 65, tinggal 60, itu Anda nggak bakalan lulus tanpa Anda menyiapkan mental Anda gitu ya. Nah, kemudian setelah nanti selesai Anda bimbingan, ya setelah Anda bimbingan, begini kan pembimbing itu ada dua. Kalau misalnya ada salah satu dosen yang jengkel nih, dosen yang jengkel, Anda curhat ke dosen pembimbing satunya. Misalnya saya dan Pak Gulam, kemudian Anda bisa curhat ke Pak Gulam, Bu Dina tuh jengkel nih, saya sudah revisi 2 kali, masih juga dicoret-coret, kenapa nyorakin enggak sekalian kemarin sih, gitu ya. Anda boleh curhat ke Mas Gulam atau Pak Gulam. Misalnya dosen pembimbingnya Bu Dewi sama Mas Wija. Bu Dewi jengkel nih, Anda curhat ke Mas Wija. Apakah Mas Wija bisa membantu Anda untuk mengurai kesemrautan itu. Kalau nanti Mas Wija nggak bisa, baru ke ke prodi gitu ya. Nah, kemudian setelah proses bimbingan selesai, Anda harus menyiapkan diri untuk maju ke ujian skripsi. Nah, ujian skripsi itu kan ada syaratnya, banyak itu. Ada syaratnya, saya lihat itu ada 19 atau 21 poin. Ada mulai foto sampai yang paling medeni adalah Turnitin dan TOEFL. Ya, jadi sebelum Anda mengajukan ujian skripsi, permohonan ujian skripsi, yang harus Anda persiapkan adalah Turnitin dan TOEFL. Turnitin adalah proses untuk melihat atau mengecek prosentase plagiasi yang Anda lakukan. Plagiasi itu kan
Anda akan apa namanya, maka ketika Anda menulis skripsi itu Anda tidak boleh asal comot, ya, asal comot dari buku, asal comot dari internet, tinggal copy paste gitu kan, ya kuwi bakul tempe juru pasar kan iso gitu ya. Nah, yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah plagiasi itu tidak boleh lebih dari 20%. Karena kalau 20%, 21% saja Anda tidak lolos. Ya, Anda tidak lolos karena nanti apa namanya, ketika Anda mengajukan permohonan ujian skripsi itu Anda harus apa namanya, syaratnya adalah Anda harus mengumpulkan hasil Turnitin, ya, hasil Turnitin itu ke bagian akademik. Selain itu TOEFL-nya Anda harus mencapai 400, minimal 400. Nah, TOEFL itu mencarinya kan juga sulit, ya, karena yang mencari TOEFL itu seluruh mahasiswa Undip yang mau skripsi itu ada ribuan kan. Sementara lembaga yang, ya, jadi lembaga yang menyediakan diri untuk apa namanya ngetes TOEFL itu kan tidak banyak. Jadi di Undip ada SEU, Service English Unit. Boleh lewat situ, TOEFL-nya boleh lewat situ dan lebih gampang sih, maksudnya lebih gampang ya, artinya sertifikat yang dikeluarkan oleh SEU itu langsung di ACC, ya, langsung di ACC. Nah, Anda boleh mencari sertifikat TOEFL itu di luar SEU, tetapi nanti harus di apa namanya diketahui apa namanya bahasa di ACC, ya, pokoknya di ACC. Jadi hasil TOEFL yang di luar SEU itu Anda bawa ke SEU, minta disetujui, ya. Itu untuk apa? Untuk mengecek atau untuk memastikan bahwa lembaga apa namanya bahasa yang Anda capai atau yang Anda pakai itu adalah sah, gitu ya, sah, apa namanya, memiliki apa namanya surat-surat dalam pendiriannya. Jadi bukan lembaga bahasa Inggris yang abal-abal, ya. Jadi saya kira itu. Nah, saya kira itu, mungkin ada pertanyaan atau saya tidak tahu sih waktunya, karena saya kalau sudah ngomong itu lupa, ya, yang namanya dosen itu karena mudahnya ngomong, kalau sudah ngomong lupa. Saya kemarin lihat, loh, kalau saya cuma dikasih waktu 20 menit gitu. Saya tidak tahu apakah sekarang waktunya 45 menit sudah selesai atau masih bisa bertanya jawab, silakan. Tapi harapan saya ada momen atau waktu untuk tanya jawab, silakan. Halo, adakah yang bertanya? Ada yang bertanya nggak tentang skripsi atau yang dialami? Nanti semester ini, jadi semester genap ini ada mata kuliah perencanaan dan praktek penelitian. Itu yang ngajar saya dan Mas Hendra. Nah, di mata kuliah ini saya mengajar duluan, jadi saya mengajar tentang perencanaan penelitian, dan kemudian nanti Mas Hendra yang praktek penelitian. Di perencanaan penelitian itu saya akan mengajarkan Anda bagaimana membuat proposal yang baik, ya, bagaimana membuat proposal yang benar, ya, yang benar. Karena pengalaman saya menguji mahasiswa, kemudian membimbing mahasiswa itu banyak apa namanya hal-hal yang masih kurang dari mahasiswa. Jadi nanti saya akan apa namanya mengajari Anda untuk bagaimana merencanakan proposal, mulai dari bagaimana menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, teori, dan metodologi. Meskipun di mata kuliah lain itu apa namanya ada gitu ya, mungkin di mata kuliah metodologi metode kualitatif itu ada, tetapi ini tetap saya berikan karena saya membimbing seminar proposal itu banyak mahasiswa yang nggak mudeng. Nggak mudeng kenapa? Karena dia membuat latar belakang masih belum pas, kemudian antara latar belakang dan rumusan masalah itu tidak pas, gitu ya. Sehingga kemudian mata kuliah ini saya pegang sendiri. Jadi mata kuliah ini memang saya minta pada teman-teman dosen untuk ini akan saya pegang sendiri, karena saya apa namanya mau mengajari mahasiswa bagaimana membuat latar belakang itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian
rumusan masalah itu seperti apa sih gitu ya. Supaya nanti di seminar proposal itu Anda Anda bisa mengerjakan dengan baik. Jadi nanti proses bimbingan di seminar proposal itu bisa dipersingkat. Saya kira itu. Oke, ada pertanyaan enggak? Halo. Ya. Mohon izin ya Ibu, ini ada yang ingin bertanya untuk Mas Adit, dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rina. Saya Aditya Yoga dari Angkatan 2018. Izin bertanya Bu mengenai dosen pembimbing. Nah, untuk mulai dari 2018 ke bawah kan dosen wali itu otomatis jadi dosen pembimbing. Apakah bisa untuk seumpama nih Bu, dosen wali itu bukan dosen pembimbing, itu bisa nggak Bu? Atau pindah dosen pembimbing gitu untuk mulai dari 2018, angkatan 2018? Oke. Jadi begini, itu yang angkatan 2018 dosen walinya menjadi dosen pembimbing itu tidak berlaku lagi. Di masa kepemimpinan saya di 2020 itu tidak berlaku. Kenapa? Karena kan kebetulan saya pulang sekolah itu di Agustus 2019. Kemudian saya diminta oleh Bu Kus Handayani itu langsung pegang mata kuliah seminar proposal. Jadi ada mahasiswa yang mendaftar seminar proposal, saya yang pegang, saya ngedrop saya memploting atau mendistribusikan dosen pembimbingnya. Nah, saya akan mendistribusikan itu adil gitu. Seperti tadi saya katakan bahwa kalau yang dosennya ada 20, kalau ada mahasiswa yang daftar 60, berarti satu dosen itu membimbing 3 mahasiswa. Tetapi dengan adanya dosen dosen wali menjadi dosen pembimbing itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena kan satu angkatan itu akan mengambil sempro ini di 2 semester. Semester 5 dan semester 6. Ada sih nanti sisa-sisa yang belum mengambil, tapi itu tidak perlu kita hitung. Yang biasanya itu di semester 5 dan semester 6. Nah, di semester 5 ternyata itu yang banyak mendaftar itu hanya ngeblok ngeblok di beberapa dosen. Jadi seperti semester kemarin itu yang banyak itu bimbingannya Bu Fit, anak walinya Bu Fit, anak walinya Pak Priyatno, anak walinya Bu Nuni. Kemudian ada wali Pak Anam mungkin ya, tapi ini Pak Anam nggak banyak. Yang banyak 3 orang. Ada Bu Fit itu ada 5 orang, Pak Priyatno 5 orang, Bu Nuni 5 orang. Kemudian yang Pak Adnan itu 4 orang, yang lain itu hanya 2. Hanya 3, bahkan karena di 2018 itu ada beberapa dosen yang tidak punya anak wali ternyata. Pak Tortiantoro itu tidak punya anak wali, saya dan Mas Wija tidak punya anak wali, kemudian Bu Pratiwi tidak ada anak wali. Sehingga kalau tidak ada anak wali berarti tidak punya bimbingan dong gitu ya. Saya tidak berhak membimbing dong karena saya tidak punya anak wali. Di 2018 itu yang daftar itu tidak ada anak wali saya. Kemudian saya padahal yang namanya dosen itu tiap semester wajib hukumnya untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi penguji. Sehingga kemudian dosen wali menjadi pembimbing itu memang ide yang bagus ya gitu ya. Karpe apik gitu ya. Idenya bagus, idenya bersifat adil, tetapi eksekusi di lapangan atau pelaksanaan di lapangan itu ternyata tidak gitu. Karena apa? Karena itu tadi. Nah, kemudian di semester 6 itu berarti kan anak walinya Bu Fit habis nih. Anak walinya Bu Fit, anak walinya ini habis. Nah, gantian nanti di semester 6 itu Bu Fit nggak dapat bimbingan. Bu Fit itu ada 6 atau 7. Pokoknya semua anak wali ini sudah daftar di semester 5. Berarti di semester 6 nanti Bu Fit itu tidak punya bimbingan sempro lagi, dan itu nggak boleh. Jadi Bu Fit itu harus memiliki bimbingan ora ketang loro, ora ketang telu, itu harus punya bimbingan di situ. Sehingga kemudian di masa kepemimpinan saya atau ketika saya pegang itu dosen wali bukan sebagai pembimbing sempro tetapi sebagai penguji skripsi.
Jadi nanti penguji skripsi itu ada 3. 1 dosen pembimbing sempro, 1 dosen penguji kompre, satunya lagi dosen wali. Nah, ini yang saya terapkan di situ, dan alhamdulillah ini kemudian sudah mulai berimbang. Jadi dosen wali itu yang mendaftar skripsi itu tidak ngeblok, ya, tidak ngeblok di satu dosen, tetapi sudah mulai terdistribusi dengan baik. Misalnya minggu ini yang daftar anak awalnya Pak Tur, anak awalnya Pak Adnan, anak awalnya Bu Nuni, kemudian minggu depannya lagi anak awalnya Bu Kos, anak awalnya Bu Puji, anak awalnya Bu Lis, gitu. Jadi sudah mulai ini sudah mulai berimbang seperti itu. Cuman begini, cuman yang kemarin, yang semester gasal kemarin masih saya terapkan gitu. Untuk apa? Karena saya menghargai ide dari pemimpin sebelumnya, Bu Sandaini dan Bu Puji Astuti. Jadi ya sudah saya plot. Jadi saya plot pembimbing Dosbing untuk sempronya itu adalah dosen wali. Tetapi nanti setelah semester genap ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, semester genap ini semuanya sudah saya bagi rata. Saya bagi rata antara dosen yang tersedia dengan mahasiswa yang daftar. Itu Aditya. Izin bertanya lagi, Bu. Jadi kalau sistemnya kayak begitu, berarti kita berarti mengajukan dosen pembimbing lagi, Bu. Apa dosen pembimbing nanti disesuaikan dengan isi draft penelitian yang bakal kita teliti atau gimana, Bu? Atau kalau ini dosen pembimbing sempromu itu akan menjadi dosen pembimbing skripsi dan akan menjadi penguji skripsi. Jadi akan berterusan akan berlanjut. Kalau Anda ingin begini, ada mahasiswa yang ngambil di semester gasal, sempro, kemudian tidak cocok dengan pembimbingnya, akan minta ganti dosen pembimbing sempro. Nah, kalau Anda ingin ganti karena Anda memang benar-benar sudah tidak cocok, saran saya adalah Anda harus mengambil lagi mata kuliah sempro di semester 6 atau di semester genap ini. Tetapi Anda prosesnya tidak sama dengan mahasiswa lain yang benar-benar mengambil di semester 6 atau pertama kali ngambil di semester 6. Jadi nanti yang sudah mengambil sempro di semester 5, kemudian minta ganti dosen, kemudian ngambil lagi di semester 6, itu tinggal melanjutkan proposal yang sudah dibuat di semester 5 tadi. Jadi nanti, silakan Anda menghubungi saya bahwa Bu Rina, ini saya memasukkan lagi mata kuliah sempro di semester 6 dengan harapan dengan harapan dosen pembimbingnya diganti. Kemarin saya dosen pembimbingnya ini minta diganti, itu akan saya ganti. Dan prosesnya silakan melanjutkan proposal ini dengan dosen pembimbing baru, tetapi Anda bisa melakukan ujian kompre pada saat Anda sudah di ACC. Jadi begini, kalau yang pertama kali ngambil di semester 6, itu kan prosesnya dari awal tuh, dari ngambil latar belakang sampai itu mungkin butuh sekitar 4 bulan, 5 bulan. Dan bulan ke-6 itu baru selesai. Itu yang ngambil di semester 6. Tetapi kalau Anda di semester 5 sudah ngambil dan kemudian mengulang lagi di semester 6, berarti kan sudah jadi kan? Proposalnya sudah jadi kan? Tinggal konsultasi ke dosen pembimbing baru. Itu nanti kalau misalnya dalam waktu 1 bulan Anda sudah biasa di ACC oleh dosen pembimbing sempro yang baru, itu Anda boleh mengajukan ujian kompre. Ya. Jadi syaratnya itu. Syaratnya adalah Anda mengulang lagi, kemudian di bulan kedua di semester genap ini Anda boleh mengajukan ujian kompre. Itu Aditya. Maaf Bu, sekali lagi Bu, untuk informasi pembagian dosen pembimbing itu kira-kira bakal diinfoin pada tanggal berapa ya Bu ya? Maksudnya kan minggu depan sudah mulai masuk perkuliahan itu Bu. Biasanya akan kita kalau saya kan menunggu rekapitulasi jumlah mahasiswa yang ngambil, ya, rekapitulasi jumlah mahasiswa yang ngambil. Biasanya untuk pada
misalnya Senin ya Senin itu akan kita umumkan karena nanti di hari-hari Kamis atau Jumat itu ya, hari Kamis atau Jumat maksimal itu seharusnya nama-nama peserta mata kuliah Sempro itu sudah bisa diperoleh prodi gitu. Jadi hari Senin di hari pertama perkuliahan itu sudah ada distribusi pembimbing Sempro dan nanti akan saya umumkan lewat HMJ. Kemudian saya punya anggota WAK itu di 2020 dan 2017. 2018 dan 2019 saya belum punya. Jadi nanti tolong adiknya angkatan berapa? 2018, Bu. Nah, 2018 sudah ada WA grupnya kan? Belum. Nah, itu silakan dibuat. Jadi untuk angkatan 2018 silakan dibuat WA grup, saya dimasukkan. Demikian juga dengan yang ini ada yang 2019 belum? Enggak. 2019. Ada, Bu. Ada, Bu. Hah? Ada. Nah, tolong ini siapa? Si Atarasi. Iya, Bu. Valentino. Siapa ini? Ini anak wali saya, Valentino ya? Iya, Bu. Valentino Sakti. Oke. Valentino aja deh, Valentino karena anak wali saya kan, saya kalau ini gampang ya. Jadi Valentino silakan buat WA group untuk seluruh angkatan 2019, kemudian saya dimasukkan. Iya, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, nanti saya tunggu Valentino dan Aditya untuk membuat WA group angkatan 2018 dan 2019. Ini memang untuk memudahkan informasi-informasi. Jadi nanti selain lewat HMD si Akbar, maka akan saya sampaikan lewat WA group untuk angkatan 2018. Oke, ada pertanyaan lain? Mohon izin Bu, ini ada yang ingin bertanya lagi, silakan Mbak. Yang udah raise hand. Assalamualaikum, Bu Dina. Izin bertanya, Bu. Jadi buat matkul skripsi ini kan diambil di semester 7 ya, Bu. Nah, kalau misalkan skripsi di semester 7 itu nggak selesai, maksudnya dalam waktu 1 semester itu nggak selesai, itu semester 8-nya melanjutkan atau ganti judul lagi ya, Bu? Oke ya. Jadi untuk yang untuk kalau misalnya selama 1 semester itu Anda tidak mampu menyelesaikan, itu tergantung Anda sampai mana. Kalau Anda hanya sampai judul saja, gitu ya, maka Anda harus ganti. Anda harus ganti judul. Tetapi kalau sudah sampai proposal sudah ada ACC dan kemudian Anda sudah terjun lapangan, itu tidak perlu. Anda harus melanjutkan. Anda tinggal melanjutkan saja. Jadi sepanjang proposal itu sudah di ACC oleh 2 orang pembimbing, itu lanjut. Ya. Tetapi kalau proposal belum di ACC, ya Anda harus ganti judul. Maka usahakan selama 1 semester itu Anda sudah di ACC proposalnya. Begitu kan, Es? Oh iya, terima kasih, Bu. Iya, oke, yang lain. Semua lagu itu mana? Silakan Mas yang ingin bertanya. Iya, Bu. Izin bertanya, selamat pagi Bu Rina. Ini terkait pergantian dosen pembimbing, Bu. Kemarin kan sampun cerita ke Bu Rina seperti itu untuk tahapannya. Jadi untuk pergantian dosen ini kan nanti disesuaikan dengan kuota sama tergantung pada judul ya, Bu. Ya. Berarti sebelum tanggal 15 itu kita mengirimkan judul kita ke Bu Rina nggih untuk tidak, jadi begini, maaf ya, jadi begini, kemarin itu pas rapat itu ada ini, saya malah baru ingat. Jadi nanti kita tidak melihat judul.
Ya, kita tidak melihat judul. Pendistribusian itu sama rata, ya adil. Nah, asumsinya begini. Ya bisa diplotkan ini seperti dengan S1. Begitu. Ini kan dengan S1. Iya, judul program dibuat di semester ini. Iya. Jadi kan ini semester 1. Jadi kalau dulu itu dia judul gitu ya. Anda harus mengumpulkan proposal, kemudian harus judul ini, dosen ini, judul ini, dosen ini. Nah, dengan proses itu ternyata ada kendala. Kendalanya apa? Nanti yang mendapatkan banyak bimbingan itu mereka-mereka atau dosen-dosen pengampu mata kuliah kebijakan. Itu ngumpul di Bulaila, ngumpul di Mas Gulam. Nah, padahal maksimal kan kalau maksimal kan dalam satu semester itu dosen hanya boleh membimbing itu misalnya 4, 5 atau maksimal 6 mahasiswa. Nah, kalau nanti distribusi dosen ini disesuaikan dengan judul, itu nanti akan menumpuk di namanya Bu Laila sama Pak Gulam. Nah, akhirnya kemudian kemarin hasil rapat departemen itu disepakati bahwa karena ini tingkatannya S1, itu asumsinya karena dosen itu mayoritas itu sudah doktor dan kemudian magister atau master, maka kemudian seluruh dosen dianggap mampu untuk semua judul. Entah itu kebijakan, entah perilaku politik, entah itu kemudian manajemen, semuanya masuk. Jadi saya misalnya, dulu saya memang diplot untuk perilaku politik gitu ya. Tetapi saya harus bisa juga di masalah kebijakan, kemudian masalah manajemen. Nah, karena kemudian semua dosen dianggap mampu untuk membimbing mahasiswa S1 karena dia kan berada S1, ya kan? Semua dosen itu sudah pernah S1, dan S2 dan S3. Jadi dosen itu dianggap mumpuni untuk semua judul sehingga kemudian sekarang tidak ada lagi plot-plotan bahwa dosen judulku ini, dosen bimbingnya ini, dosen ini, dosen enggak begitu gitu. Nah, nanti kalau di penguji pun juga begitu. Saya tidak hanya menguji di perilaku politik, tetapi di semua judul saya harus bisa. Karena apalagi yang doktor gitu ya, doktor itu dianggap sudah mampu untuk memahami dan mengetahui semua judul mahasiswa gitu. Jadi begitu Samuel. Matur suwun. Ini berarti tidak perlu untuk mengumpulkan proposal ke Bu Rina untuk nggih. Berarti langsung mekanismenya nanti diplotkan dari prodi nggih, seperti itu nggih, Bu. Iya. Jadi siapapun dosen pembimbingnya terimalah dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tawakal, dan kemudian sekali lagi langsung Anda pahami bagaimana karakter dosennya. Nah, meskipun Anda tidak harus mengumpulkan proposal, tetapi langkah baiknya selama 1 minggu ini Anda sudah menyusun proposal itu, judulnya apa, paling tidak proposal secara kasar, sehingga nanti Anda bisa memenuhi target dalam 1 semester itu jadi. Jadi banyak loh ya yang nggak jadi. Jadi jangan dianggap bahwa yang ambil mata kuliah seminar proposal itu 50 mahasiswa, itu yang jadi hanya sekitar 70%. 70 atau 75%, yang 25, yang 30% tidak jadi. Nah, untuk jagani ya gitu, jagani atau berjaga-jaga agar proses bimbingan itu selesai dalam 1 semester, maka itu harus diberikan dari sekarang. Anda jangan hanya membuat satu ini aja, Anda membuat minimal 3 atau 4 tema, gitu ya, tema. Kemudian tema itu bukan yang judul, tema ditutok ya, tetapi kerangka pikirnya sudah Anda susun sekalian. Jadi misalnya ada, kalau bahasa sehari-hari itu ada plan A, ada plan B, ada plan C. Kalau pertama kali judul ini Anda ajukan ke dosen pembimbing itu tidak setujui, yang kedua bagaimana, ketiga bagaimana. Saya selalu meminta mahasiswa untuk mengajukan tema itu minimal 3 dan seterusnya. Nah, nanti dibuat kesepakatan. Mana judul yang disepakati seperti apa gitu. Jadi itu ya Samuel. Jadi meskipun Anda tidak harus mengumpulkan proposal untuk
distribusi dosen pembimbing Sempro ini, tetapi Anda harus sudah memikirkan gitu, sehingga begitu minggu pertama itu Anda sudah mendapatkan pembimbing, minggu kedua itu Anda sudah mulai bimbingan. Tuh, ya, jadi jangan kedowo-dowo, jangan kemudian nunggu minggu depan entek, tiba-tiba loh waktunya sudah berakhir, Anda belum apa-apa, ya wes sudah lulus. Gitu. Jadi begitu. Oke, Samuel gitu ya. Mohon maaf Bu, di semester sebelumnya saya sudah mengambil Sempro Bu dengan dosbing yang lama itu. Terus kemudian di semester ini saya ingin berganti dosbing seperti itu. Jadi kan saya mengambil Sempro ulang nih, saya mengambil mata kuliah Sempro lagi di semester ini. Seperti itu Bu. Jadi untuk pergantian saja sih Bu. Untuk pergantian dosbing. Untuk kalian-kalian yang yang memasukkan kembali di semester 6 ini nanti hubungi saya ya. Jadi mahasiswa kalian-kalian yang kemarin semester 5 ngambil, kemudian semester 6 ini ngambil lagi, tolong nanti hubungi saya. Bu Rina, ini saya masukkan di RS mata kuliah Sempro untuk yang kedua gitu. Dan sebutkan siapa pembimbing sebelumnya. Oke Bu, nanti saya menghubungi Bu Rina. Matur suwun Bu. Iya. Oke, yang lain siapa tadi? Yang Raisan siapa tadi? Oke, selanjutnya ada Mbak Dinda, silakan Mbak. Oh, oke. Halo Bu, selamat siang. Mau tanya, kan saya baru ambil Sempro di semester 6 ini. Lalu kalau misalnya ambil Sempro semester 6 ini, tapi juga ambil KKN di semester 6, itu bisa atau tidak ya Bu? Bisa dong. Bisa. Jadi karena begini, daring ini kan memberi keleluasan pada Anda untuk konsultasi. Kalau pas luring di luar daring, luring itu kan luar daring ya, luar daring atau tatap muka itu kan Anda harus tatap muka. Jadi kalau dulu kan kalau saya dulu konsultasi itu Anda harus datang, mahasiswa harus datang karena akan saya jelaskan salahmu di sini harusnya begini. Jadi tulisan mereka saya coret-coret, kemudian saya ganti tulisan saya gitu ya. Nah sekarang ini kan tidak seperti itu. Jadi sekarang ini kan sistem sudah daring, jadi Anda bisa KKN sambil menggarap bimbingan. Jadi nggak masalah. Hanya Anda harus bisa membagi waktu. Usahakan akan sangat bagus. Kamu berangkatnya KKN kapan? Akhir semester, Bu. Nah, kalau akhir semester itu justru akan menjadi motivasi buat kamu untuk menentukan target bahwa sebelum KKN itu berangkat, Anda harus sudah selesai. Jadi selesaikan proposal ini di 3 bulan pertama atau maksimal 4 bulan pertama. Nggak masalah. Terima kasih, Bu. Oke. Lagi? Izin bertanya lagi, Bu. Saya mau melanjutkan pertanyaan dari Mbak Dinda tadi mengenai KKN. Ya. Nah, jadi di angkatan kita ini masih bingung, Bu, masalah KKN. Nah, yang saya tahu ini KKN terbagi menjadi 2, yang tematik sama mandiri. Nah, itu bedanya gimana, Bu? Terus untuk KKN semester ini tuh sistemnya bakal gimana? Terus ada sosialisasi enggak dari jurusan maupun departemen sendiri mengenai KKN di ilmu pemerintahan? Iya, kalau KKN itu kebetulan ditangani langsung oleh universitas. Ya, jadi prodi tidak ikut campur. Prodi tugasnya hanya mengirimkan 1 nama dosen untuk menjadi pembimbing KKN, yaitu Bu Puji Astuti. Jadi kalau ada pertanyaan tentang KKN, silakan langsung ke Bu Puji Astuti. Jadi karena KKN itu kan langsung dia ditangani oleh PPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, langsung ditangani oleh lembaga itu, sehingga prodi tidak ikut campur di situ. Baik
pelaksanaannya, perencanaan, langsung eksekusinya, nilainya itu prodi tidak ikut campur. Gitu Aditya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan, pertanyaan tentang KKN silakan ajukan ke Bu Pujastuti. Karena beliaunya yang menjadi utusan prodi untuk menjadi pembimbing KKN. Oke, Valentino. Iya Bu, izin bertanya. Kalau mengambil sempro itu harus magang dulu atau gimana ya Bu? Soalnya kan begini, magang itu setelah sempro. Jadi apa sih gunanya magang? Magang itu gunanya adalah mencari data. Jadi magang itu Anda kan apa namanya istilahnya bekerja ya. Anda bekerja di satu instansi dan harapannya instansi itu adalah instansi yang berkaitan dengan skripsimu, berkaitan dengan sempromu. Nah, magang itu dilakukan setelah ujian kompre. Ya, setelah ujian kompre. Kenapa harus begitu, Bu? Jadi begini, di ujian kompre, jadi kan Anda kan sudah proses bimbingan tuh dengan Dosping Sempro. Sudah di ACC loh Dosping Sempro. Nah, padahal nanti pembimbing skripsimu itu ada 2 orang. Ya, pembimbing skripsimu ada 2 orang. Nah, pembimbing skripsi ini juga penguji kompre, sehingga kemudian setelah di ACC oleh Dosping Sempro, itu diuji dulu. Nah, di dalam ujian ini, itu kan akan ada nilai yang tadi saya sebutkan, layak atau tidak layak dilanjutkan ke skripsi. Kalau nanti, kalau proposalmu ini ternyata layak dilanjutkan ke skripsi, berarti Anda boleh magang. Kenapa? Karena Anda di dalam magang itu Anda akan mencari data untuk apa namanya? Untuk skripsimu ini gitu. Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kenapa? Supaya Anda mudah ya di dalam mengumpulkan apa namanya? Di dalam mengumpulkan data ini loh. Gitu. Jadi magang itu gunanya mempermudah mahasiswa di dalam menyelesaikan skripsi. Sehingga kemudian ketika Anda ingin mencari data di lapangan kan proposal harus ACC. Dengan proposal ACC Anda tahu persis data apa yang harus Anda ambil, data apa yang harus Anda kumpulkan. Nah, kalau Anda magang dulu, banyak mahasiswa yang gerodok ya gitu. Maksudnya apa namanya ngoyak-ngoyak, saya tuh mau magang. Lah kowe magang ki dasarmu apa gitu kan? Dasar kamu magang itu apa? Karena dasar magang itu adalah judul di deskripsimu ini, judulmu apa? Judulmu misalnya tentang strategi apa namanya tim sukses Hendy Ita dalam pemenangan mereka pada Pilbakor 2019 misalnya. Nah, berarti magangmu itu di apa namanya pengusungnya kan PDIP ya, berarti magangmu di kantornya PDIP itu, karena di kantor PDIP itu Anda akan memperoleh data yang lebih mudah. Anda akan tahu tim suksesnya siapa, kemudian bagaimana mereka bekerja, hasilnya seperti apa, itu kan seperti itu gitu. Jadi antara magang dan antara sempro, kompre, magang, skripsi itu berkaitan. Jadi ada benang merah di situ. Jadi jangan dewe-dewe gitu. Pengennya apa namanya magang dulu, kemudian kompre ini karena yura iso. Memang bisa sih, bisa di kasus-kasus tertentu silakan apa namanya kasus tertentu itu silakan Anda magangnya tidak sama dengan kompre, silakan tidak apa-apa gitu, tetapi artinya kan magang Anda kan mospro gitu ya, magang Anda itu apa namanya tidak memberi nilai lebih buat skripsimu kan gitu. Jadi saya kira itu si Valentino. Baik Bu, terima kasih. Iya.
Ada lagi? Oke, silakan. Virus, kalau tidak ada pertanyaan, apakah mau ditunggu atau bagaimana? Iya, baik Bu. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya. Sebenarnya ini ada cutting yang penitip pertanyaan ke saya Bu. Pertanyaannya, sebentar deh Bu. Ya. Pertanyaannya, apakah ada informasi tentang peraturan skripsi yang harus selesai dalam 1 semester? Ya, itu tadi di apa namanya di perak ya, di peraturan peraturan rektor. Jadi peraturan rektor Undip nomor 4 tahun 2020 tentang peraturan akademik bidang pendidikan program sarjana. Jadi peraturan akademik ini ada yang program sarjana dan pasal sarjana. Nanti tadi di pasal 25 ayat 10 itu disebutkan bahwa pembimbingan skripsi itu diupayakan. Cuman bahasanya itu ya Undip itu mungkin ya agak nggak tegas juga gitu ya. Cuman nggak tegasnya itu mungkin ada latar belakangnya ya, karena kan sangat sulit untuk menekan mahasiswa agar selesai di 1 semester. Karena kondisi mahasiswa itu kan beragam. Ada yang fokus di skripsi, ada fokus di perkuliahan sehingga dia mampu menyelesaikan. Tetapi ada juga mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Ada juga mahasiswa yang kuliah sambil ngopeni orang tuanya yang sakit. Macam-macam. Jadi latar belakang mahasiswa ketika sudah kuliah itu macam-macam. Ada yang mahasiswi yang sudah menikah dan kemudian punya anak, repot sehingga tidak mampu menyelesaikan 1 semester. Sehingga kemudian bahasanya itu memang terkesan tidak tegas. Karena di situ hanya mengatakan bahwa mengupayakan gitu ya. Jadi sekali lagi saya bacakan di sini untuk mahasiswa, untuk nanti Anda bisa kok mencari ini. Dosen pembimbing tugas akhir garis miring skripsi wajib mengupayakan penyelesaian pembimbingan tugas akhir atau skripsi maksimal dalam 1 semester. Jadi wajib tapi mengupayakan. Nah, sepanjang kita sudah bimbingan ya berarti gue sudah upaya ya kan gitu. Kecuali misalnya kalau bahasanya itu gini. Dosen pembimbing tugas akhir atau skripsi wajib menyelesaikan pembimbingan tugas akhir itu maksimal dalam 1 semester. Jadi kata mengupayakan itu dihapus itu lain cerita gitu. Tetapi di sini setelah kata wajib itu ditempelkan kata mengupayakan, ya sudah berarti ada hal yang masih bisa dinego. Ada proses pembimbingan yang masih bisa ditawar gitu. Jadi tidak strict 1 semester, tetapi ketika kita sudah mengalami sampai 1 semester rampungi, ya wis 2 semester gitu ya. 2 semester rampungi, ya wis wong kamu sudah terjun lapangan, sudah memperoleh data, tinggal membuat laporan, ya sudah 1 semester 3 semester. Ya gitu. Jadi intinya di situ ada peraturannya, tetapi bahasanya tidak tegas yang mengatakan wajib 1 semester, tetapi wajib mengupayakan. Begitu, Virus. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya. Untuk Mbak Niswa, silakan. Halo, Mbak Niswa. Halo, selamat pagi, Bu Rina. Ya. Ibu izin bertanya, untuk peraturan poin-poin ujian skripsi dan perak yang tadi Ibu sebutkan, itu kira-kira bisa diakses di mana, nggih, Bu? Dan yang kedua, ya? Iya, silakan lanjutkan yang kedua. Dan yang kedua, izin bertanya, Bu, apabila saya semester ini kan ambil magang, dan di buku panduan magang itu tertera bahwa
tempat magang itu merupakan judul skripsi yang diambil, judul penelitian yang diambil. Tapi dari pandemi, di masa pandemi seperti ini, kalau tempat magangnya itu masih belum menerima magang, mahasiswa magang, itu solusinya bagaimana, nggih, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, pertanyaan pertama itu semua peraturan rektor itu ada di Undip ya, tapi di Pertamana karena saya belum pernah buka. Kenapa saya belum pernah buka? Karena semua peraturan itu saya dapat ininya, saya dapat bukunya gitu. Saya dapat bukunya. Apa namanya begini? Jadi peraturan rektor itu kemudian akan di breakdown di tingkat fakultas. Jadi ada lagi nanti peraturan akademik fakultas, ya peraturan akademik FISIP Undip 2020 gitu ya, itu akan ada. Nah itu akan ditempelkan, jadi itu akan dijadikan satu dengan buku pedoman. Jadi setiap mahasiswa baru, gitu ya, setiap mahasiswa baru itu kan akan memperoleh buku pedoman, ya akan memperoleh buku pedoman. Nah di dalam buku pedoman itulah perak itu akan diselipkan di situ, di bagian lampiran. Bagian lampiran pasti akan diselipkan di situ. Nah kalau secara online itu saya yakin di apa namanya di webnya Undip ya, webnya Undip, kemudian ada apa namanya di LP2MP. Jadi di apa namanya websitenya yang LP2MP, Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah itu seluruh apa namanya bagian akademik itu akan ditangani oleh lembaga itu. Jadi silakan buka yang LP2MP. Tapi saya tidak tahu apakah tadi tidak, karena saya belum pernah buka sih gitu. Tetapi sebenarnya seluruh mahasiswa itu sudah dikasih. Nah masalahnya adalah ini aturan baru yang di Agustus 2020, berarti mahasiswa yang akan dapat perak itu mahasiswa angkatan 2021. Karena kalau mahasiswa yang angkatan 2020 itu masih menggunakan apa namanya peraknya kan masih perak yang lama, karena itu kan sudah dicetak di bulan-bulan Juli itu sudah dicetak ya. Jadi sebelum aturan itu ada itu sudah dicetak. Jadi 2020 itu belum dapat. Nah yang akan dapat itu yang 2020. Tetapi itu yang diperoleh itu yang aturan bukan aturan apa namanya bukan aturan dari rektor, tapi yang dari dekan. Ya karena tapi perak yang dari perak yang apa berlaku divisi itu hanya mencontek aja gitu ya. Jadi mencontoh yang sudah ada di rektor, yang sudah ada di universitas itu tinggal dicontek, dimasukkan di peraturan akademik FISIP gitu. Kemudian yang kedua, memang di saat pandemi ini banyak maaf ya. Jadi banyak maaf, banyak apa namanya, banyak maaf, banyak toleransi gitu. Saya kira Anda bisa sampaikan ke dosen pembimbing kalau memang tempat magangnya itu sudah dilakukan. Cuman masalahnya kalau tempat magang itu tidak dibuka, berarti Anda bagaimana mencari? Sepanjang Anda mampu mencari data, gitu, mencari data untuk penelitian Anda, it's okay sih. Gitu. Silakan Anda mau magang di mana saja gitu. Mas Wija, kemudian Pak Warek 1, Pak Profesor Budistiono yang kebetulan dosen di prodi kita itu juga kemarin apa namanya mempunyai beberapa alternatif kemana mahasiswa harus magang di masa pandemi ini. Jadi magangnya nanti juga magang online gitu. Jadi Mas Wija itu menawarkan untuk magang di LP3IS. Ya, LP3IS itu menerima mahasiswa magang dari semua perguruan tinggi negeri dan swasta secara online. Dan nanti Anda akan mendapatkan sertifikat setelah Anda magang itu. Jadi nanti untuk yang kesulitan magang silakan menghubungi Mas Wijayanto, dan kemudian yang pembimbingnya Pak Warek ya, yang punya Pak Warek mungkin lebih mudah untuk melakukan itu. Jadi silakan untuk Niswa untuk masa pandemi ini memang banyak maaf. Jadi kalau memang tempat untuk magang itu belum dibuka ya sudah, sepanjang Anda mampu mencari data untuk penelitian Anda, silakan Anda magang di tempat lain. Saya kira itu.
Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Mohon maaf Bu, masih ada satu pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Silakan untuk Chelsea. Ya, selamat pagi Bu Rina. Izin bertanya ya Bu. Tadi kan udah dijelasin Bu, kalau misalkan syarat untuk sempro itu menyelesaikan 90 SKS ya Bu. Jadi kalau misalkan di semester 4 ini kita totalnya ada lebih dari 90 SKS, untuk semester 5 kita bisa langsung ambil mata kuliah sempro atau ada syarat-syarat lain Bu yang harus dipenuhi dulu baru bisa ambil sempro Bu? Lulus mata kuliah saya, Bu. Lulus mata kuliah metodologi dan teori politik. Jadi selain 90 SKS, jadi logikanya kalau Anda ngambil 23 SKS, 24 itu kan sudah lebih itu 90. Nah, tetapi begini sebenarnya Anda lulus mata kuliah metodologi dan teori politik ini itu sudah otomatis. Artinya begini, kalau Anda ngambil 24, ya misalnya begini, Anda semester 1 ngambil 23 SKS. Nah, Anda lulus semua. Maka kan berarti di semester 2 Anda boleh ngambil 24 SKS. Anda lulus semua, Anda ngambil 24 lagi. Anda lulus semua ngambil 24 lagi. Itu artinya kan begini. Berarti syarat untuk metodologi harus lulus, teori politik harus lulus itu sebenarnya itu otomatis sih. Begitu Anda di semester 4 sudah mampu 90 SKS, berarti 2 mata kuliah itu Anda otomatis lulus. Gitu. Nah, kalau yang kalau di semester 4 belum mampu mengumpulkan 90 SKS kan masih bisa diambil di semester 6. Ya, jadi mungkin persyaratan untuk metodologi dan teori politik harus lulus itu untuk mereka-mereka yang ngambil sempronya itu kepanjangan itu begini. Harusnya semester 5 atau semester 6, tapi dia ambil semester 8, semester 9. Kenapa? Karena dia per semester itu ngambil dikit-dikit. Yang semester 1 23 ternyata nggak lulus. Ada 2 mata kuliah tidak lulus, atau 2 mata kuliah tidak lulus. Kemudian semester 2 ada 2 mata kuliah tidak lulus. Sehingga kan kemudian dia ngambilnya cuman di semester 2 itu ngambilnya cuman 20 SKS, 22 SKS gitu ya. Jadi kan di semester 4 itu tidak ngumpul 90 SKS. Nah, karena tidak ngumpul 90 SKS karena nilainya ada yang nggak lulus tadi. Nah, jangan-jangan yang nggak lulus ini salah duanya itu metodologi penelitian dan teori politik gitu. Sehingga syarat untuk lulus 2 mata kuliah ini harus dilakukan gitu. Harus dipenuhi. Karena memang kenapa harus lulus ya? Karena Anda untuk bisa menyusun proposal harus mampu itu gitu. Anda harus paham apa itu metode penelitian, metode kualitatif, kuantitatif itu apa, kemudian teori politik itu apa sebenarnya, apa saja sih gitu. Jadi karena memang harus mampu, kalau nggak mampu Anda nggak bakalan bisa bikin proposal. Oke gitu nih, siapa tadi Chelsea. Ya, baik Bu Rina, makasih Bu. Oke. Baik Bu, mungkin pertanyaannya sudah habis. Jadi ya. Sebentar. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau nanti WA grupnya sudah dibuat, silakan pertanyaan-pertanyaan itu sampaikan di WA grup ya. Supaya apa? Jadi pertanyaan jangan satu-satu, misalnya Anda japri ke saya, Bu, pertanyaan ini gitu, jangan begitu. Itu artinya Anda itu selfish itu egois. Nah, kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan skripsi, magang, sempro, mata kuliah, dosen pembimbing, itu silakan sampaikan di grup. Supaya apa? Supaya teman Anda juga tahu. Mungkin teman Anda juga mengalami hal yang sama. Jadi nanti WA grup itu selain saya masukkan juga Mas Wija. Mas Wijayanto itu sebagai sekretaris prodi, beliaunya juga harus memiliki akses ke mahasiswa angkatan 2018, 2019,
2020 gitu ya. 2020 kita sudah punya sih. Itu ya, si Valentino sama si Aditya. Nanti Mas Wija juga dimasukkan di WA grupnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang ternyata baru terbersih setelah acara ini selesai, silakan disampaikan lewat WA group. Siap, Bu. Untuk grupnya sendiri sudah saya buatin, Bu. Untuk 2018. Oke, makasih ya, Dit ya. Ya. Baik, mungkin ditutup saja ya, Bu. Terima kasih sudah menjadi pembicara untuk pencerdasan pada hari ini. Mohon maaf apabila dari panitia sendiri masih terdapat kekurangan. Nanti bisa berbincang-bincang lagi atau mengobrol di grup yang ada. Saya selaku panitia juga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemerintahan. Salam pemerintahan. Salam sehat, salam semangat, semangat. Terus Bu Rina. Terima kasih, Bu. Sama-sama, semangat ya.